Hai, welcome back to Felix Chris Channel. Kabar baik ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang mitologi, garis miring sejarah, garis miring ilmiah mungkin. Tergantung kamu melihatnya seperti apa ya. Karena memang ternyata ada satu kisah turun-temurun yang bukan cuman ada di Indonesia, kamu ke Eropa itu kisahnya juga ada, kamu ke Amerika juga ada. Kayaknya di semua peradaban atau di semua bangsa di seluruh dunia ada kisah yang mirip dengan kisah ini. Nah, sebelumnya jangan lupa subscribe dan nanti kalau udah selesai nonton, klik like dan klik tombol lonceng untuk notifikasi ya. Kita pasti udah akrab dengan kisah tentang banjir besar. Kalau di agama Abrahami, kisah ini pasti langsung kita ingat sama Nabi Nuh dan bahteranya. Ada banjir besar, kemudian Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera atau kapal yang besar, jadi bisa menyelamatkan keluarga dan juga hewan-hewan untuk bisa memulai kehidupan baru setelah banjirnya reda. Nah, ternyata kisah tentang banjir ini juga ada di peradaban-peradaban yang lain. Yang pertama, kisah banjir besar dari Hindu. Nah, kalau di dalam agama Hindu itu, Dewa Wisnu ini mempunyai 10 avatar yang berbeda. Ini semacam Dewa Wisnu ketika berwujud menjadi makhluk hidup atau menjadi penyelamat di bumi. Ada 10 wujudnya. Nah, salah satunya adalah sebagai Matsya. Matsya ini adalah ikan raksasa. Dalam mitologi Hindu dikisahkan, seorang raja bernama Raja Manu itu menemukan seekor ikan ketika dia mau minum, dan ikan ini diselamatkan. Kemudian ikan ini dipindahkan dari tempat atau wadah yang kecil ke wadah yang lebih besar. Ternyata ikannya berubah menjadi besar. Ditaruh ke kolam, ternyata dia berubah menjadi besar lagi sampai akhirnya ikan ini dipindahkan ke tempat yang lebih besar, ke lautan, dan tumbuh menjadi ikan yang memang sangat besar. Raja Manu ini nggak tahu kalau ternyata ikan itu adalah perwujudan dari Dewa Wisnu. Nah, atas kebaikan Raja Manu, Dewa Wisnu akhirnya memberikan satu petunjuk bahwa nanti akan ada sebuah bencana besar, dan Raja Manu ini diperintahkan untuk menyelamatkan diri dengan membangun bahtera atau membangun kapal yang besar. Dewa Wisnu juga memerintahkan Raja Manu untuk membawa berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan juga hewan-hewan untuk dibawa ke dalam kapal. Jadi nanti ketika banjir menerjang, Dewa Wisnu bersama orang-orang pilihan dan tumbuhan dan tanaman dan hewan yang sudah dikumpulkan ini akan tetap selamat, dan akhirnya kapalnya berhenti di sebuah gunung, dan akhirnya ketika banjir surut, Raja Manu bisa memulai kehidupan yang baru lagi. Kalau di Tiongkok agak sedikit beda nih. Kalau di Tiongkok itu kisah banjir besar dimulai di tahun 1920 sebelum Masehi. Tepatnya di Lajia, itu sebuah daerah di provinsi Qinghai, dimulai dengan sebuah gempa bumi besar di mana bebatuan besar dari gunung itu jatuh dan berkumpul akhirnya membendung Sungai Kuning. Setelah terbendung Sungai Kuning, ternyata nggak berhenti di situ bencananya. Hujan turun terus-menerus selama 1 tahun. Jadi akhirnya bendungan itu penuh dan mengakibatkan banjir besar setelah akhirnya bendungan ini hancur karena tidak kuat menampung curahan air hujan yang begitu banyak. Kaisar Yu yang pada saat itu memerintah akhirnya menghabiskan 22 tahun untuk mengatasi banjir ini. Begitu banjirnya mereda, akhirnya Kaisar Yu memulai lagi membangun peradaban Tiongkok dari nol, dan konon katanya kalau yang ini nih, para ilmuwan itu sudah mempelajari formasi bebatuan di dekat Sungai Kuning, dan mereka mengatakan kalau banjir ini itu benar. Kalau sebelum-sebelumnya kisah-kisah lain kan mungkin karena terjadinya atau kisahnya jauh banget, jadi belum ada bukti saintifiknya. Kalau yang ini konon katanya sudah ada penelitian dan memang terjadi banjirnya. Kisah banjir besar selanjutnya dari peradaban Mesopotamia, ini dari Epik Atrahasis.
Diawali dengan kisah dewa-dewa. Waktu itu dikisahkan para dewa itu harus menggali kanal dan sungai sendiri. Karena kesel, mungkin lelah, harus bekerja. Akhirnya para dewa itu mogok kerja sampai dewa mereka yang tertinggi, Enlil, untuk menciptakan pekerja. Siapa pekerjanya? Manusia. Gitu. Mereka menciptakan manusia untuk membantu membuat kanal dan sungai. Tapi ternyata 1000 tahun setelah manusia diciptakan, Enlil sebagai dewa tertinggi ini stres juga dia ternyata. Karena harus mendengarkan banyak sekali doa-doa dari manusia. Mungkin akhirnya enak gitu ya. Ini manusia minta mulu gitu kan. Terlalu berisik sampai akhirnya Enlil yang kesal ini mulai berencana untuk menghabisi populasi manusia dengan kekeringan dan segala macam bencana-bencana, tapi ternyata Dewa Laut Enki merasa kasihan pada manusia dan memutuskan membantu manusia dan mengambil ikan dari laut untuk diberikan sebagai makanan kepada manusia. Nah, Enlil yang sebagai dewa yang di atasnya Enki, ini akhirnya mungkin risih ya, gitu, karena rencananya nggak berhasil menghabiskan umat manusia, akhirnya memutuskan untuk ya udahlah sekalian aja dihabisi semua dengan cara mendatangkan banjir besar. Nah, akhirnya si Dewa Laut Enki ini kan nggak bisa apa-apa tuh karena memang harus menuruti keinginan dewa yang lebih tinggi. Akhirnya mengiyakan, nggak bisa membantu lagi, tapi Enki itu mengingatkan manusia. Dia nge-warning. Dia mengingatkan manusia, yaitu Atrahasis, dengan cara menyuruhnya untuk membuat satu bahtera karena akan ada segera banjir besar datang untuk memusnahkan manusia. Sama kisahnya dengan kisah-kisah banjir besar sebelumnya, diperintahkan bahwa tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan untuk diselamatkan, sampai akhirnya banjir besar datang, Atrahasis bisa memulai kehidupan baru lagi, tapi untuk mencegah dewa-dewa lain melakukan hal yang sama sebelumnya, menghapuskan umat manusia, karena populasinya yang berkembang terlalu cepat, akhirnya diciptakanlah beberapa hal untuk bisa mengatasi populasi manusia yang cepat berkembang, yaitu antara lain keguguran, kemandulan, dan juga berbagai bencana alam. Itu berdasarkan kisah ini ya. Jadi untuk mengontrol umat manusia yang tadinya mungkin semua kelahiran langsung bayi lahir sehat segala macam, akhirnya ada beberapa gejala-gejala alami yang dialami manusia untuk mengontrol populasi umat manusia yang ada di bumi. Kisah dari Yunani kuno tentang banjir juga ternyata hampir mirip dengan nama tokoh-tokoh yang berbeda. Kalau dari mitologi Yunani adalah seorang Titan ini bangsa raksasa yang bernama Prometheus. Dia menciptakan manusia dari tanah liat. Tapi ternyata Zeus, dewa tertinggi, nggak suka dengan kelakuan Prometheus dan menganggap ini sesuatu yang tidak baik dan akan menimbulkan bencana. Sampai akhirnya Zeus memutuskan mengirim banjir besar pada manusia. Nah, kenapa Zeus sampai bisa nggak suka kalau Prometheus membuat manusia? Mungkin gara-garanya dulu ada kisah juga sebelumnya. Prometheus ini adalah salah satu Titan yang pintar dan cerdas, dan dia sempat mencuri api dari Zeus untuk diberikan kepada manusia. Dan itu membuat manusia bisa mulai peradaban yang lebih mutakhir dengan terciptanya api ini. Mungkin Zeus nggak suka, udah jengkel duluan sama Prometheus, akhirnya ciptaan Prometheus mau dibabat habis. Nah, tapi lagi-lagi sebelum banjirnya terjadi, Prometheus mengingatkan anak dan juga menantunya, berarti istri anaknya, yaitu adalah Deukalion dan istrinya Vira yang tinggal di bumi, bahwa akan ada banjir besar, sehingga anaknya Prometheus ini bisa membuat satu bahtera besar dan menyelamatkan diri, dan nanti memulai lagi kehidupan yang baru di masa setelah banjir selesai. Kisah banjir selanjutnya itu dari peradaban Nordik di Eropa. Kalau dalam mitologi Nordik itu adalah Hymir, dikisahkan sebagai seorang raksasa dan dewa pertama yang menciptakan berbagai makhluk. Si dewa besar ini menciptakan banyak makhluk dan dewa-dewa lainnya, dan akhirnya punya cucu. Itu adalah Ve, Vili, dan Odin. Kalau kamu nonton Marvel Cinematic Universe, Odin bapaknya Loki dan Thor. Nah, itu dari kisah Nordik ini. Mereka cucu-cucunya ini berkomplot untuk menghabisi si dewa besar ini, dan berhasil. Dan ternyata setelah Ymir meninggal, itu darahnya mengalir dan mengakibatkan banjir besar, dan justru malah menghancurkan dan memusnahkan para raksasa lainnya. Untuk memulai kehidupan yang baru, akhirnya cucu-cucu Ymir, yaitu tadi Ve, Vili, dan Odin, itu mulai mencabik-cabik jasad
nya untuk menciptakan planet-planet dan laut, danau yang terbuat dari darah Ymir, dan juga dagingnya itu berubah menjadi daratan. Terus akhirnya karena tidak punya kemampuan untuk berkembang biak atau menciptakan kehidupan baru lagi, akhirnya para dewa yang tersisa, Odin, Ve, dan Vili ini menciptakan makhluk-makhluk baru dengan daging Ymir, dan diambil juga sebongkah kayu gelondongan dan mengubahnya menjadi manusia. Kalau Nordik agak serem ya, gitu. Terjadi proses pembunuhan juga dalam kisah banjir besar ini. Dan satu lagi, itu dari tetangga, kita nggak terlalu jauh dari bangsa aborigin, ternyata juga punya tentang kisah banjir besar dari kisah asli mereka. Kalau dari aborigin itu diceritakan bahwa ada seekor katak bernama Tidalik, itulah dia yang mengakibatkan banjir besar. Katak ini ceritanya aus banget nih, sampai dia minum nggak puas, sampai akhirnya menghabiskan seluruh persediaan air yang ada di bumi. Kembung nih, gede nih. Karena dia agak-agak kemaruk, akhirnya hewan-hewan lain nggak kebagian, sampai akhirnya ada seekor belut dikisahkan di situ, dia menari di depannya si katak Tidalik ini, sampai akhirnya si katak ini memuntahkan semua air yang diminum tadi dan mengakibatkan banjir besar yang justru malah menewaskan banyak makhluk yang ada di sana. Sebenarnya tadi kalau misalnya kita dengar 6, itu ada lebih banyak lagi dari banyak bangsa dan juga peradaban yang ada di seluruh dunia. Kira-kira menurut kamu kenapa ya banyak kesamaan? Ada kisah-kisah tentang banjir besar dari berbagai belahan dunia, dari berbagai masa. Apakah mereka janjian kira-kira? Oke, terima kasih sudah menyimak Felix Story kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, dan sampai ketemu lagi di Felix Story selanjutnya. Bye-bye.